Ya, baik sudah proses recording. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Salam 24 jam pokoknya buat kita semua untuk KCIF ini. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF 2024. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat. Dan ini sudah hari tidak terasa loh, sudah hari ke-6 gitu. Dan ini sudah hari ke-6, hari Sabtu. Satu hari lagi masih ada ya, masih ada beberapa panel lagi. Dan ini sudah 33 panel. Jadi ini panel yang ke-6 33 panel, masih ada berapa panel lagi sampai 40 tuh. Semuanya 40. Dan tema panel kali ini adalah perlawanan sastra feminis dan organisernya saya sendiri. Saya yang mengorganisasi panel ini dan menghubungi keempat orang presenter atau panelis kita. Dan kali ini chair kita adalah Mbak Darmawati Majid. Beliau adalah penulis dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan ada 4 presenter atau panelis yang akan diperkenalkan oleh Mbak Darmawati Majid. Saya langsung saja menyerahkan forum ke Mbak Darmawati Majid. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kak Ira. Selamat pagi, menjelang siang, dan selamat malam di Kak Ira di sana ya. Senang sekali saya bisa menjadi chair di panel 633 ini dalam konferensi kedua Kartini Conference. Senang sekali bisa satu panel dengan Mbak Pur, Kak Ibet, Mbak Dian, dan Tenova. Sebuah kehormatan, apalagi temanya memang pasien saya juga perlawanan sastra feminis, bagaimana kita bergerak melawan melalui jalur fiksi, jalur tulisan, dan saya rasa juga yang hadir hari ini, yang siang ini sudah tidak sabar lagi. Saya perkenalkan dulu sedikit sebelum kita mulai paparannya ya Mbak Dian ya. Ada Mbak Dian Afiatul Awaliyah. Beliau akan memaparkan mengenai ruang dan arsitektur dalam literatur feminis. Saya pribadi baru mendengar nih tema bagaimana arsitektur dikaitkan dengan apa literatur feminis. Kemudian ada Kak Ibet. Halo Kak Ibet, cantik sekali pagi ini. Beliau adalah aktivis, penyair, juga peneliti dan penggerak tarian katarsis serta ekonomi kreatif. Akan mempresentasikan tema puisi, suara keadilan dan alat perlawanan penyintas. Lalu ada Dewi Nawahyuni, beliau artivis, artis dan seniman aktivis, akan membawakan sastra queer. Mohon maaf, ralat saya kalau salah penyebutannya salah ya. Mengubah kerentanan menjadi kekuatan, dan ada Mbak Purwanti Kusumanang Tias, dari dosen sastra Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dengan tema sastra menggugat adat seperti yang telah disampaikan oleh Kaira tadi. Waktu masing-masing presenter adalah 15 menit. Saya akan mengingatkan di 3 menit terakhir. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Dian untuk berbagi mengenai tema ruang dan arsitektur dalam literatur feminis. The screen is yours. Oke, selamat pagi, selamat malam semuanya. Terima kasih akan kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mau share preliminary riset ya, karena nanti akan butuh riset lanjutan lebih banyak. Udah tampil belum di layarnya? Sementara loading, Mbak. Masih proses Mbak, Oke. masih blank. Judulnya adalah Menjelajahi Ruang dan Arsitektur dalam Sastra Feminis. Udah tampil ya? Iya, sudah Nah, Mbak. ini berangkat dari fenomena bahwa sebenarnya penggambaran ruang arsitektur dalam sastra feminis itu tidak lebih dari sekedar latar. Dia juga berfungsi sebagai metafora yang kuat untuk dimensi sosial, politik, dan pribadi dari pengalaman gender. Jadi, aku punya asumsi bahwa melalui integrasi ruang dan arsitektur, sastra feminis itu menawarkan narasi alternatif yang mengganggu norma yang sudah ada dan memberikan gambaran sekilas tentang masa depan yang lebih inklusif dan beragam. Tujuan dari kajian ini adalah menggali kekayaan literatur feminis, mengkaji motif simbol berulang terkait ruang dan arsitektur, mengeksplorasi signifikansi dalam bentuk narasi, menantang norma tradisional dan membayangkan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Nah, pertanyaannya bagaimana sastra feminis memanfaatkan ruang dan arsitektur sebagai alat untuk kritik, pemberdayaan, dan imajinasi?
Melalui studi literatur kualitatif, ini bertujuan untuk mengungkap titik temu yang kompleks antara gender, ruang, dan masyarakat dalam literatur feminis, memberikan wawasan tentang bagaimana penggambaran ruang dan arsitektur berfungsi sebagai wahana kritik, imajinasi, dan transformasi sosial dalam ranah feminisme. Saya melakukan kajian terhadap 15 paper lewat online research dan literatur research melalui reduksi data, kemudian klasifikasi kategori dan coding, melakukan analisa dan kesimpulan. Temuannya mengenai penggunaan ruang dan arsitektur dalam literatur feminis ini menggarisbawahi peran kuatnya dalam menantang norma dan ideologi patriarki. Beberapa analisa terhadap kajian Lyell, Carter J, Kendra, Meike, Jane Randall, dan 15 paper tersebut memperlihatkan bagaimana upaya sastra ini membentuk kembali persepsi terhadap struktur masyarakat dan dinamika kekuasaan. Berikut beberapa temuannya. Jadi sastra itu menantang norma dan ideologi patriarki. Pemanfaatan ruang dan arsitektur berfungsi sebagai alat ampuh dalam literatur feminis untuk menantang norma dan ideologi patriarki yang sudah mengakar. Antara lain melalui pemberdayaan melalui representasi. Jadi melalui penggambaran karakter perempuan yang berdaya dalam navigasi dan membentuk kembali lingkungan mereka, sastra feminis memberdayakan pembaca untuk membayangkan dunia yang bebas dari batasan patriarki. Kemudian yang kedua ada gangguan ekspektasi. Jadi ada penggambaran ruang non-tradisional atau elemen arsitektur inkonvensional yang mengganggu ekspektasi pembaca, mengajak mereka mempertanyakan norma dan hierarki yang sudah ada. Temuan berikutnya ada jalinan elemen arsitektur dengan kepedulian masyarakat dan isu gender. Jadi sastra feminis secara rumit menjalin elemen arsitektur dengan kepribadian masyarakat lebih luas dan isu gender melalui simbolisme ruang. Jadi ada pengaturan arsitektur yang seringkali berfungsi sebagai representasi simbolis dari struktur masyarakat dan dinamika kekuasaan yang menawarkan wawasan berbeda mengenai peran dan harapan gender. Lalu ada eksplorasi ruang gender. Melalui karya-karyanya ini penulis perempuan mengeksplorasi ruang gender dan menantang gagasan tradisional tentang rumah tangga, pengurungan, dan pembebasan. Lalu ada agensi dalam representasi. Dengan menggambarkan pengalaman perempuan dalam arsitektur, para penulis ini menegaskan agensi dalam membentuk narasi ruang dan identitas. Kemudian ada metafora spasial. Isyarat spasial dan motif arsitektur menjadi metafora untuk kendala dan peluang pengalaman gender. Kemudian ada analisis titik temu. Ada titik temu antara ruang dan gender yang memungkinkan literatur feminis ini mengeksplorasi tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas-komunitas yang terpinggirkan, menyoroti keterkaitan antara penindasan dan pembebasan. Temuan berikutnya ada dekonstruksi norma yang ada dan tawaran realitas alternatif. Yang pertama ada bayangan ruangan utopis, yaitu melalui penciptaan latar arsitektur yang utopis, spekulatif, sehingga penulis feminis membayangkan dunia yang melampaui biner dan hierarki gender tradisional, sehingga mendorong inklusivitas dan keragaman. Kemudian ada ruang gender melalui penggambaran latar arsitektur yang mencerminkan dan memperkuat norma gender, menyoroti cara lingkungan binaan membentuk dan membatasi identitas dan agensi karakter. Kemudian ada interaksi gender dan arsitektur. Penulis mengeksplorasi bagaimana gender mempengaruhi hubungan individu dengan ruang arsitektur, menantang narasi tradisional dan menawarkan perspektif baru mengenai dinamika gender. Kemudian ada kritik terhadap konstruksi maskulin. Dengan dekonstruksi norma dan cita-cita arsitektur tanpa menantang hegemoni konstruksi maskulin, baik dalam ruang fisik maupun ruang konseptual, sehingga membuka kemungkinan identitas yang lebih cair dan inklusif. Kemudian ada kemungkinan radikal, dengan melepaskan diri dari kerangka spasial konvensional, literatur feminis itu membayangkan kemungkinan radikal dalam ekspresi gender, pembangunan komunitas, organisasi sosial, sehingga menginspirasi pembaca untuk memikirkan kembali batasan-batasan kemungkinan yang ada. Temuan berikutnya ada literatur feminis, yaitu membentuk narasi dan menantang pembaca melalui integrasi ruang dan arsitektur dalam literatur feminis untuk mempertimbangkan kembali dinamika kekuasaan tradisional dan membayangkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Strateginya melalui keterlibatan dengan pembaca, sifat penceritaan arsitektur yang mendalam, mengundang pembaca untuk secara aktif terlibat dalam dinamika spasial dan merefleksikan pengalaman mereka sendiri dalam struktur patriarki. Kemudian ada empati dan pemahaman. Dengan memahami aspek beragam karakter dalam menavigasi lingkungan spasial yang kompleks, pembaca mendapat empati dan pemahaman terhadap perjuangan titik temu individu-individu yang terpinggirkan. Kemudian ada ajakan bertindak.
melalui kritik terhadap norma-norma patriarki dan eksplorasi realitas pas-pasan alternatif, literatur feminis tersebut berfungsi sebagai ajakan bertindak bagi pembaca untuk membongkar sistem yang menindas dan mengadvokasi perubahan sosial. Kesimpulannya, temuan ini menyoroti potensi transformatif ruang dan aspek dalam sastra feminis, menunjukkan bagaimana perangkat sastra ini menantang norma-norma patriarki, menjelaskan pengalaman gender, dan membayangkan masa depan yang lebih inklusif. Dengan mengaitkan elemen spasial dengan keprihatinan masyarakat dan isu gender, para penulis feminis menawarkan perspektif yang berbeda mengenai dinamika kesetaraan dan mengajak pembaca memikirkan kembali kemungkinan-kemungkinan organisasi sosial dan ekspresi identitas. Kemudian integrasi ruang dan arsitektur dalam sastra feminis berfungsi sebagai cermin yang menggambarkan kompleksitas keberadaan gender dan sebuah jendela yang membuka kemungkinan-kemungkinan radikal untuk pembebasan dan kesetaraan. Demikian studi preliminary saya menunggu feedback dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian, sangat efektif. Waktunya hanya 8 menit ya. Nanti akan kita lanjutkan melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Ibet. Kalau Kak Ibet sudah siap Oh, untuk ah, memaparkan puisi. iya, iya, Mbak Ya, Darmawati silakan. bisa tolong? Yours. Ya, terima kasih. Oh, oh baik. Mm-mm. Ini ya, ini Ya, Kak, saya share ya. ya betul. Iya, maaf ya, ini laptopnya masih malu-malu kucing. Jadi lewat handphone aja ini. Oke, terima kasih banyak Ira, Mbak Darmawati, teman-teman Lestalk. Saya akan coba berbagi pengalaman dan produksi pengetahuan dari kelas menulis yang saya dampingi untuk pemuda di Aceh dan perempuan penyintas di Aceh. Topiknya adalah puisi feminis, suara keadilan, dan alat perlawanan penyintas. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini ketika berbicara tentang sastra feminis. Pertama, puisi itu sendiri dalam konteks feminisme, kemudian suara keadilan dan perlawanan penyintas. Puisi di sini adalah medium mengekspresikan rasa sakit dan kebahagiaan untuk melawan ketidakadilan, membangun solidaritas sama perempuan. Kemudian puisi juga bukan merupakan kemewahan, tapi kebutuhan vital. Berbicara tentang trauma dan kekerasan adalah tindakan revolusioner. Kemudian bagi saya pribadi, puisi itu adalah mengungkap yang tak terbaca, memperdengarkan yang dibisukan, memperluas gelombang suara melalui buhul bahasa. Kemudian saya ingin melihat dari aspek suara keadilan. Ia menyatakan kebenaran yang terabaikan, memberikan suara kepada yang tidak bersuara, menjelajahi dan mengekspresikan ketidakadilan, menghubungkan pengalaman pribadi dengan isu-isu sosial yang lebih luas. Ada perspektif lain lagi. Tindakan politik yang mendokumentasikan pengalaman dan perjuangan perempuan. Kemudian menurut Gloria, mengajak pembaca untuk melihat dunia yang berbeda dan lebih adil. Meruntuhkan batas-batas, itu perspektifnya Gloria. Menawarkan wawasan yang mendalam tentang tekanan sosial dan psikologis yang dialami oleh perempuan. Inilah suara keadilan dalam perspektif para pakar. Kemudian saya ingin mengkontekskan dengan perlawanan penyintas. Pentingnya narasi pribadi sebagai bentuk perlawanan. Mengartikulasikan pengalaman penyintas melalui puisi adalah cara untuk menuntut keadilan dan mengubah persepsi publik. Kemudian ada perspektif lain lagi bahwa perlawanan dimulai dengan memberikan suara kepada pengalaman yang terpendam. Perlawanan efektif ketika saling mendukung dan memperkuat. Kemudian dalam perspektif lainnya, perlawanan bukan tentang bertahan hidup, tetapi juga menemukan kekuatan dan suara. Menulis adalah tindakan perlawanan. Saya ingin berbagi sedikit cuplikan bagaimana kelas menulis yang saya jembatani. Ini saya namai dengan Jembatan Suara Perdamaian tentang feminis antar generasi. Nah, bisa tolong dinyalain Ira? Ini 4 menit, mungkin bisa cukup waktu. Nggak ada suaranya ya? Di sini ada suaranya Kak, tidak keluar ya? Coba dari laptop saya kedengaran nggak? Enggak.
kesadaran ya, Oh bahwa iya, ternyata udah yang Kak. kita pikir selama ini baik-baik saja itu cuma baik di permukaannya. Terutama kita disadar bahwa ternyata tidak semua dari saudara-saudara kita, orang tua kita terutama ya Kak, mereka yang betul-betul mengalami, tidak semua dari mereka udah pulih dari lukanya, tapi mereka cenderung memendamnya karena takut mungkin konflik ini akan kembali seperti itu. Kita ingin melihat bagaimana pemuda mendefinisikan perdamaian, memaknai perdamaian, dan melihat konflik masa lalu sebagai bagian dalam proses menghadirkan strategi-strategi yang lebih kondusif untuk kehidupan mereka sendiri dan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, kita dalam kelas menulis bukan hanya fokus pada bagaimana teknik menulis, karena teknik menulis itu bisa dipelajari melalui otodidak juga, atau dengan konsep-konsep manapun bisa mereka pelajari. Tapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana mengisi ruh, membangun perspektif, membangun kesadaran terkait dengan sejarah masa lalu, sejarah konflik, dan perdamaian hari ini. Alhamdulillah dengan hadirnya Ibu itu tadi, kita mendapatkan ilmu bahwa perdamaian itu bukan hanya tentang perselisihan antara AGAM dan NKRI, tapi juga ada penenangan dalam hati. Bagaimana sih kita membuat diri kita nyaman, damai dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada tumbuh motivasi, ada tumbuh keinginan ketika sesi-sesi workshop berlangsung, kemudian mereka menyampaikan, ini harus dituliskan. Kami sebagai pemuda Aceh zaman generasi sekarang merasa penting untuk memberikan kontribusi kepada Aceh khususnya dalam bentuk satu chapter tulisan, sehingga kemudian mereka ada lebih kurang sekarang tercatat 25 orang yang menyatakan komitmen aktifnya akan menuliskan puisi, akan menuliskan opini, akan menuliskan feature maupun artikel lepas. Saya berasal dari PD yang merupakan salah satu daerah konflik. Namun saya tidak secara nyata merasakan bagaimana konflik tersebut. Nah, melihat pada orang-orang yang berada di sekitar saya, itu memang ada secara nyata contoh dari korban konflik tersebut. Nah, saya merasa tertarik untuk menulis tersebut gitu. Beliau sudah tua renta, tapi masih merasakan trauma yang memang belum terobati dari konflik tersebut gitu. Bahwa menulis itu adalah ingatan permanen. Dalam artian kita tidak mungkin lupa lagi ketika kita sudah melukiskan sesuatu yang kita rasakan. Saya saat ini merasakan tentang bagaimana sih penderitaan masyarakat para penyintas konflik, dan saya ingin ungkapkan itu dalam ingatan yang permanen dalam bentuk sebuah tulisan. Dan itu mengapa saya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Superdehen käytyä vierailemassa täällä ja esiintymässä täällä tiedekulmassa Helsingin yliopistossa. Ja siinä vaiheessa, kun kaikki elämänkerralliset videot valmistui, niin me päätettiin, että tämä runolausunta ja videoiden esittäminen jatkuu Acehssa. Pendampingan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang sangat baik. Dan bahkan kita tidak hanya terbatas kepada kedua mereka. Kita harapkan juga adanya pendampingan yang lainnya. Kelas menulis itu, saya tersenggung dari rasa ketakutan TNI, rasa kebencian mereka. Tetapi bagiku nggak ada lagi benci, tetapi harus kata bangkit bagi diriku. Karena kalau kita tidak bangkit dari keterpurukan, siapa lagi yang membangkitkan diri kita? Oke, selanjutnya
kelas kedua adalah kelas untuk para penyintas, perempuan penyintas konflik di Aceh. Saya namai dengan slide berikutnya. Ya, bagaimana kemudian menjadi teman bagi para penyintas, saya namai dengan menjadi telinga peradaban di sini, bahwa kita tidak sekedar mendengarkan luka mereka, bukan hanya sekedar untuk melihat apa yang terjadi pada mereka, jauh lebih penting dari itu, karena mereka mempertaruhkan kepercayaan di sini. Jadi ada luka yang dipertaruhkan, jadi saya kira ini bagian dalam, kalau bahasa puitisnya, telinga peradaban. Ini adalah kumpulan sastra perempuan penyintas. Mereka itu hilang hak suara, diabaikan kepentingan, dilupakan sebagai korban, dianggap tidak memiliki peran dan kemampuan, dipaksa diam oleh peraturan atau kebijakan, minim perlindungan hukum, dinomor duakan sebagai warga. Nah, kelas ini lahir dari sebuah ruang renung, ya. Jadi mereka berada di kelas ini menjadi bagian dalam ruang renung mereka sendiri, dikhususkan untuk para perempuan penyintas, tempat merefleksikan diri dan keberadaan, berbagi pengalaman antar peserta, bertukar kisah dan perjuangan, berbagi rasa sakit dan frustasi, kecewa, kesedihan yang menahun, bahkan secuil harapan yang tersimpan di tengah ketidakpastian. Ini adalah sebuah wadah untuk saling mendengar, saling jujur dengan keadaan. Tujuannya adalah untuk beringsut menuju penerimaan. Upaya kita di sini adalah bagaimana ruang ini dapat bergerak ke arah pemulihan dan keadilan bagi diri. Bersuara bukan soal untuk didengar, tapi ia adalah pertaruhan luka di meja kepercayaan. Kesimpulan saya. Kemudian dalam suara keadilan, kalau kita bicara suara keadilan, bermula dari bilik luka. Kita akan menyingkap itu, kita akan mendengar, memberikan telinga untuk itu. Pertama adalah yang kita susun dalam buku itu, sebagai editor saya melakukan di bab pertama, tidak membebankan kemahiran. Ini adalah metode yang saya lakukan sepanjang pendampingan kelas. Menghargai setiap goresan yang ada sebagai sebuah pengetahuan dan pengalaman penting yang patut disikapi dalam keberlanjutan perdamaian Aceh. Yang kedua, keberanian bersuara di tengah hilang daya, ketekunan belajar di tengah hilang kepercayaan dan jauhnya segala akses, kesungguhan menuangkan pikiran, itu adalah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan penyintas. Nggak ada yang mudah di sini. Kemudian di bab kedua, dan ini juga bermakna tentang apa yang dilakukan sepanjang kelas menulis itu, saya mencoba menyimak pena pemulihan para penyintas. Mereka punya strategi untuk pemulihan, dimulai dari diri mereka. Nah, strategi itu yang dibincangkan. Di bab 1, membaca guratan damai melalui suara perempuan. Pengalaman trauma yang berlapis di masa konflik, kekerasan sosial atas luka yang disangkal, kekerasan ekonomi, pengucilan sosial, kehilangan hak atas kepemilikan dan pengasuhan anak, serta sumber daya. KDRT yang kian tinggi di Aceh, beban ganda diasingkan dari pengambilan kebijakan. Itu persoalan-persoalan realitas yang mereka hadapi. Di bab 2, saya mencoba untuk merakit catatan kecil para penyintas tanpa harus disematkan genre apapun. Mau puisi, mau apa, itu nggak tergantung pada lidah-lidah di luar sana, tapi bagaimana ini adalah upaya untuk berdaya, upaya untuk berkata-kata, mengekspresikan pengalaman mereka. Menjadi mata dan membaca sengkarut persoalan perempuan dan ketidakadilan yang bertubi-tubi mereka terima. Bisa berbentuk cerpen, tulisan berkisah, ocehan bernada, catatan dalam gumam, atau semisal serpihan kata yang memberi penanda. Jadi proses-proses ini yang dilampaui, proses-proses ini yang dikumpulkan menjadi fondasi bersama. Apa yang paling penting dari buku ini adalah ini tentang hutang moral semua kita. Mau pemerintah, NGO, INGO, swasta, lembaga, pendidikan, peneliti, budayawan, sastrawan, siapapun ia. Ini hutang moral kita kepada Aceh. Selanjutnya, di kesimpulan saya, mengapa penting suara feminis atau puisi feminis membincangkan suara keadilan dan menjadi alat perlawanan penyintas. Pertama, ia memberi ruang untuk mengekspresikan rasa sakit, kehilangan, dan ketidakadilan melalui kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Kemudian memberikan suara bagi narasi para penyintas yang sering kali diabaikan. Menjadi proses penyembuhan, memproses perasaan, memperoleh pemahaman yang lebih
baik tentang diri mereka sendiri dan membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin telah terkikis oleh trauma yang panjang, memancarkan kekuatan dan ketahanan, menggugah kesadaran tentang masalah seperti kekerasan seksual, pelecehan, dan penindasan lainnya. Kemudian kesimpulannya adalah ini upaya untuk memberdayakan orang lain yang mengalami situasi yang serupa. Mereka sebagai penyintas menjadi bagian dalam kegiatan-kegiatan untuk mendorong atau memberi strategi lain bagi orang lain. Di tengah luka, mereka menginspirasi. Di tengah sakit, mereka mampu memberdayakan. Kemudian mendorong perubahan sosial yang lebih besar, seperti meningkatkan kesadaran publik, memperkuat sistem dukungan bagi para korban. Tulisan-tulisan mereka inilah salah satu strategi itu. Yang terakhir adalah bagaimana membangun solidaritas di antara mereka yang mengalami trauma serupa. Boleh diputar itu sedikit, Ira? Ini terakhir. Ya, ini adalah Suaranya saya, dari kemudian kakak ya? Suaranya dari ya. kakak ya? Kayaknya nggak bisa. Ini teman-teman muda mencoba untuk menjadi bagian dalam alat kampanye, membangun kesadaran, memperluas pengetahuan, memproduksi pengetahuan-pengetahuan melalui puisi-puisi yang kemudian mereka masuk ke kampus-kampus melalui seni pertunjukan dan musikalisasi puisi. Ini salah satu puisi saya yang mereka coba menjadi bagian dalam strategi itu. Suaranya nggak keluar ya, Kak? Masih nggak keluar? Iya, ada. Aku nggak dengar sih. Sudah? Hah? Yang berombak kaitkan kapal. Oke, terima kasih Ira. Jadi itu penutup dari presentasi saya. Ini tentang Geleng Rapai Geleng yang mencoba memaknai tentang apa arti damai, apa arti syariat Islam, apa peran kita semua, dan kemudian bagaimana strategi kita dalam membangun keberlanjutan perdamaian di Aceh. Terima kasih, mohon maaf agak sedikit emosional, mohon maaf itu. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Ira dan Mbak Darmawati. Terima kasih Kak Ibet. Saya penasaran sebenarnya bagaimana Kak Ibet menggali dan menuliskan para peserta itu menggali luka dan trauma mereka, kemudian mereka berani untuk memaparkan itu. Tapi nanti kita akan bahas di sisi diskusi ya Kak Ibet. Selanjutnya Ya, ada tentu. Teh Dewi Nova, yang akan membawakan mengenai sastra queer, mengubah kerentanan menjadi kekuatan, akan mengisahkan beberapa pengalaman transpuan kalau saya tidak salah ya Teh, dalam paper ini. Silahkan Teh, screen is yours. Ya, terima kasih. Saya akan dibantu Ira sayang untuk PPT-nya. Ya, Siap, terima Mbak. kasih. Ya, eh, gagasan ini sebetulnya berawal dari pandemi COVID ya. Jadi di masa pandemi COVID lah saya waktu itu bertemu dengan Mbak Ruli yang bekerja untuk mulai membangun kebun organik untuk ketahanan pangan, dan Mama Ata di Kampung Duri yang waktu itu juga mengajak saya kolaborasi untuk ngamen puisi lewat YouTube ya Mak ya. Mama Ata hadir di sini, Mbak Ruli hadir di sini, juga Catherine, eh, yang untuk ngamen puisi lewat YouTube untuk membuat dapur umum di Kampung Duri, khususnya untuk kawan-kawan transpuan yang waktu itu tidak bisa bekerja karena sedang penjarakan secara sosial. Momen itu sebetulnya memberikan inspirasi kepada saya bahwa bagaimana suatu kerentanan
yang dialami oleh kawan-kawan transpuan itu justru mereka bisa membalikannya menjadi kekuatan. Dan kemudian kami semakin mesra dengan dunia puisi, teater, dan cerpen. Ya, next. Jadi next ya, ini 5 pokok yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi sebetulnya penelitian ini sebetulnya eh, meneliti diri sendiri. Ya, jadi subjek penelitian di sini ada 4 orang, tapi yang secara detail karena waktunya singkat, ini saya sampaikan 2 dulu. Eh, yang pertama itu ada Mama Atta. Mama Atta ini lahir ya di Kampung Duri dan sampai sekarang itu merawat hidup bersama bagaimana antara transpuan dan masyarakat. Karena Kampung Duri ini adalah salah satu kampung kosmopolitannya transpuan ya, dari Papua, dari mana datang ke sana untuk hidup lebih baik. Kemudian yang kedua, Mama Atta ini juga mengidentifikasi sebagai transpuan dan Muslim. Dan dia Mama seorang pelakon atau aktris yang menyelami dunia teater sejak remaja dan membuka usaha salon dan memberikan berbagai pertunjukan teater, monolog, dan puisi. Saat ini board untuk teater Pelangi Jingga. Ini yang saya highlight soal Kampung Duri, transpuan dan Muslim nanti dalam kesempatan lebih jauh karena itu juga nanti akan berkaitan dengan kerentanan dan sekaligus kekuatan. Kemudian saya sendiri lahir di perkebunan teh Pangalengan, saya anak buruh PTP Nusantara, lalu hidup berpindah-pindah dan disituasikan sebagai perempuan cis ya, yang disituasikan sebagai perempuan berdasarkan jenis kelamin saya, Muslim dan mengalami lembaga pernikahan. Eh, saya saat ini sebagai aktivis, menulis puisi, cerpen, dan juga melakukan kerja-kerja kemanusiaan khususnya terkait buruh eh, LGBT dan perempuan next. Nah, bersama kita juga ke atas lagi, Ira, maaf. Ke atas lagi. Nah, ya. Kemudian juga ada ke bawah, next. Ya. Kemudian juga ada Maaf ya Mami Mbak, Ruli. nggak sengaja Mbak. Nggak apa-apa. Ya, mungkin orang sudah mengenal Mami Ruli banyak kerja sosial untuk perjuangan hak-hak transpuan. Tapi juga saya ingin di sini memunculkan dalam penelitian ini Mami Luri juga dia sebagai penyair ya. Ini puisinya emansipasi transpuan dan beberapa bahkan ditulis sejak Mbak Ruli ini sebagai anggota DPR di Bone dan juga ketika menjadi guru puisi-puisi ekologisnya tahun 78 itu saya baru umur 4 tahun itu Mbak Ruli tulis saat mengajar di NTT. Kemudian ini dari generasi muda bersama kita hadir juga Catherine Tremail, di mana pronunciation-nya nanti mohon dikoreksi. Lubang Kelamin itu cerpen karya Catherine yang itu sangat reflektif ya. Jadi ada pergulatan soal apa itu perempuan, bagaimana menjadi perempuan dan saya sendiri bergulat dengan perempuan saya sebagai cis perempuan. Next, ya. Di antara ragam situasi kami berempat itu ada satu benang merah yang mempertemukan bahwa kami jatuh cinta dengan sastra berangkat dari kerentanan kami sebagai transpuan dan cisgender perempuan. Lanjut, next. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini metode Feminist Participation Action Research. Jadi semua memang inspirasinya berawal dari pertemuan kami yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga dari mulai kita akan mengangkat tema apa yang mau dimunculkan, sampai terakhir juga PPT saya minta konsultasi terus dengan 3 subjek penelitian ini.
dan semuanya sebisa mungkin saya lakukan berbasis pada kebutuhan, perspektif kami berempat. Terima kasih. Next, dengan kerangka feminis ya. Lalu, nah, ketika saya merenungkan soal kerentanan dan ketika saya diskusi juga apa yang menurut Mbak Ruli, menurut Catherine, kemudian menurut Mama Atta, kerentanan yang mereka alami yang mendasar sebagai transpuan dan saya sebagai cis perempuan, saya mulai memikirkan sebetulnya kerentanan itu apa gitu. Karena ada satu momen sebelum ketemu dengan ketiganya di mana saya terhenyak soal kerentanan. Jadi waktu itu saya diajak kawan transmen, diajak Tama untuk yang sama Kasela bilang itu Kampung Gali di Jogja. Yang kenapa Kasela sebagai transpuan milih tinggal di situ karena itu kampung yang aman, karena Kampung Gali aman buat Kasela dan banyak transpuan. Nah waktu itu mereka mengajakku, teh ayo kita orang silaturahmi gitu ke transpuan yang bisa mencapai umur 50 tahun. Lalu saya waktu itu baru menyadari bahwa kenapa mereka mengajak saya silaturahmi kepada transpuan yang berumur 50 tahun. Rupanya di lingkungan mereka itu banyak transpuan yang meninggal di usia 30 dan 40 tahun. Baik itu karena mengalami kekerasan, diskriminasi, cara hidup yang memang akibat tekanan sosial dan lemahnya layanan publik. Misalnya belum tersedianya hormon transisi yang murah, yang aman, yang dapat dijangkau oleh mereka dan lain sebagainya. Termasuk juga pembunuhan yang itu kalau kawan-kawan masih ingat peristiwa pembunuhan terhadap transpuan Maya, itu adalah salah satu yang menginspirasi Catherine untuk menuliskan cerpennya. Nanti lebih lanjut bisa berdiskusi dengan Catherine. Nah, kemudian saya juga mengingat ketika saya duduk di bangku SD, waktu itu zamannya sahabat penaan kemana-mana gitu. Mama itu mencoba kayak membatasi saya, kamu nggak usah deh terus-terusan surat-suratan sama satu kawan yang menurut Mama itu lesbian. Jadi itu pertama kali aku merasakan kendali seksualitas yang disituasikan pada cisgender perempuan. Kemudian saat aku kerja di Filipina dan di India, di sini aku highlight Filipina dengan Katolik yang kuat, India gitu. Karena menurutku juga ini juga berpengaruh pada pertanyaan-pertanyaan mereka. Ada dua yang paling mereka khawatirkan ke aku. Yang pertama, aktivitas dan passionku menulis tema-tema queer. Dan yang kedua, kemungkinan aku dipoligami karena aku masuk dalam pernikahan Muslim itu. Nah, kemudian dua peristiwa kerentanan itu membawa aku pada perenungan. Jadi kerentanan itu apa? Siapa memproduksi kerentanan dan siapa yang menjadi sasaran? Pada sistem seperti apa aku dan transpuan dilekatkan dan bagaimana kerentanan itu didistribusikan dan mungkinkah aku dan kawan-kawan itu transpuan itu mengubah kerentanan menjadi kekuatan. Next. Nah, kemudian aku di sini mulai mencari bacaan-bacaan, harusnya memang menteorisasi pengalaman ya. Aku pengalaman kami maksudnya, tapi aku coba mencari yang mirip-mirip dan aku menemukan pada bukunya Judith Butler, Precarious Life. Dan aku meminjam kerangka Judith Butler untuk melihat kerentanan ini. Jadi ada subjeknya di sini. Jadi kerentanan itu juga sangat berkait dengan subjeknya siapa atau yang disasar siapa. Aku sebagai cisgender perempuan Muslim menikah, child free, mengalami operasi pari dan feminis. Feminis juga itu ternyata menjadi satu kerentanan. Kemudian kawan-kawan transpuan terbuang atau pergi dari keluarga sejak remaja, ya, ada problem kependudukan sehingga less akses terhadap KTP, artinya juga less akses terhadap pelayanan publik, perlindungan sosial,
pendidikan formal terbatas, banyak yang hidup di miskin kota dan hidup di jalan. Lalu dengan Maaf lagi subjek 3 menit seperti, ya, Teh. Izin oh iya mengingatkan. ya, ya, kepada siapa kami digantungkan? Nah, kami memang digantungkan pada sistem hetero, sistem neolib dan lain sebagainya yang membuat kami semakin rentan dan bagaimana distribusi kerentanan itu bekerja. Ada doktrin Islam Patriah yang mempertentangkan feminis dan queer, kemudian juga memandang dosa terhadap teman-teman transpuan. Ya, lanjut, saya percepat. Nah, tapi kemudian sampai pada pemikiran, oh bila kerentanan itu adalah sebuah produk, sebuah yang didistribusikan, maka ini mestinya sesuatu yang bisa didekonstruksi atau yang dirubah. Dan lanjut next, mulailah aku menyelidiki apa ya, transformasi transformasi apa yang kami lakukan melalui sastra. Jadi misalnya Mama Atta masuk dalam dunia teater dan menjadi pemain teater remaja terbaik ketika dia menanggulangi bullying bencong yang sangat menyakitinya. Kemudian juga mengubah cara berpikir tidak hanya dunia teater, bagaimana sutradara semakin dekat dan membangun naskah-naskah tentang kehidupan transpuan. Kemudian juga menjadikan salah satu lorong di Pasar Pos Duri itu sebagai tempat latihan dan panggung teater sekaligus konvensi antara transpuan dan warga setempat. Next. Ya, kemudian Catherine ini menemukan kata-kata sebagai kekuatan luar biasa. Ibu yang bisa membawa kemanapun. Kata-kata sebagai mana yang menurut Catherine dapat dikontestasikan. Termasuk dalam salah satu cerpennya di sini mengkontestasikan tentang apa itu perempuan. Next. Ya, Mbak Ruli Malai, ini puisi eh, coming out pertama melalui puisi. Dan puisi juga sebagai medium interseksi perjuangan transpuan dan pemulihan bumi juga sebagai kontemplasi dari cara berpikir bisu. Karena kebetulan Mama dan Mbak Malai ini juga dari Bone. Next. Ya, nah aku sendiri memang pada awalnya menulis puisi sebagai mekanisme pertahanan hidup supaya tidak gila, tidak stres, lalu bersolidaritas dan sebagai medium untuk memertas atau resist terhadap kontrol patriarki atas seksualitasku sebagai cisgender dan perempuan dan juga sebagai feminis dan juga kemungkinan untuk membentuk atau tidak membentuk identitas gender melepaskan mantel cisgender perempuan dan gender coherence. Next. Ya, dengan demikian kami menyulam sastra, gerak-gerak kata sebagai mantra yang paling hidup menurut Maruli, sebagai medium segala kemungkinan yang dapat kami kreasi. Itu saya terinspirasi dari Catherine dengan aktivisme kami sebagai perawat hidup bersama di komunitas, advokasi di lembaga layanan publik pada krisis center transpuan, strategi percepatan interseksi feminis, perburuhan queer, dan cara memulihkan bumi merespon krisis. Karena next kebetulan kami bertiga ini kebetulan saja ternyata kami juga ini bahan bacaan next kami bertiga juga sama-sama apa ya sedang asik peduli mulai memikirkan ekologi. Jadi yang paling bawah itu Mama Ata di Kampung Duri itu tiap tahun mereka bikin karnaval untuk ngajak masyarakat lebih menyadari dengan krisis iklim. Maruli sedang membangun komunitas organik Seruni di Jogja dan saya sendiri sedang semakin mengecilkan hidup dan kembali hidup alami di kebun kecil dan rumah kecil saya. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Nanti kita diskusi ya untuk pemilihan ininya. Keren sekali pergerakannya di Kampung Dubi. Salut-salut. Baik, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Mbak Purwanti Kussumaning Tias dengan Sastra Mugat Vedat. Eh, Mbak Pur secara khusus mendiskusikan dengan kritis peran dan kontribusi sastra dalam menggugat norma-norma budaya yang tidak keadilan, seksis, dan asli. Silakan, Mbak Pur. Terima kasih, saya izin share screen.
Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari kepada semua peserta yang hadir di tempat ini. Senang sekali bisa bertemu dari teman-teman dari seluruh penjuru dunia. Saya Purwanti Kusumaningtyas dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan hasil pembacaan saya terhadap satu novel yang saya baca di awal tahun ini. Novel yang berjudul Pasola, karya Maria Matildis Banda yang diterbitkan oleh penerbit Nusa Indah ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Saya memberikan judul pemikiran ini sebagai sastra menggugat adat, tetapi saya mulai dengan berpijak pada pembahasan novel Pasola ini. Kita sudah membicarakan bahwa sastra merupakan sarana pemotretan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat dengan adat patriarkal yang juga dipotret, dan di dalam novel Pasola ini adat patriarkal dipotret sangat kuat dan sangat menyentuh perasaan, di mana patriarki itu sangat merugikan sampai pada titik menyedihkan dan menyengsarakan. Kekuatan ini kemudian menjadikan sastra sebagai sarana gugatan terhadap adat patriarkal. Dan novel Pasola karya Maria Banda ini menggugat melalui gambaran kecerdikan dan kegigihan tokoh-tokohnya dalam menggunakan adat untuk mencapai keadilan. Nah, dua pertanyaan akan saya jadikan panduan dalam pembahasan novel Pasola ini. Yang pertama adalah potret tradisi seperti apakah yang disajikan dalam novel Pasola, dan yang kedua bagaimana novel ini menggambarkan kemungkinan, bagaimana kemungkinan pemakaian adat untuk melawan ketidakadilan dalam penindasan. Sastra memberikan tawaran, kemungkinan melalui karya dramatisasi yang ditulis dalam novel Pasola ini. Novel Pasola menyajikan gambaran-gambaran adat di Ratenggaro pada tahun 1970-an sampai mungkin sekitar 1920-an, di mana di sana masih sangat syarat dengan keempat isu ini. Jadi ada poligami, ada perdagangan orang, perkawinan anak, dan pendidikan yang rendah. Dan keempatnya ini saling terkait dan saling terhubung sehingga menjadi suatu lingkaran setan yang cukup mengerikan. Poligami di dalam novel tersebut didramatisasi melalui perilaku Waleka, salah satu tokoh utama yang semula saya kira itu dia baik. Tetapi kemudian karena pengaruh ke lingkungannya, Waleka dan Dalo ini dari awal sudah kelihatan karena dia sudah beristri banyak, tetapi Waleka semula adalah memegang erat kesetiaan kepada istrinya. Tetapi ejekan-ejekan yang disampaikan oleh Dalo kemudian membuat Waleka juga mempunyai istri lebih dari satu. Mereka mempunyai 7 istri, dan di dalam pernikahan perkawinan poligami ini tertebarlah sakit hati, kebencian, persaingan sehingga menimbulkan perpecahan. Waleka tidak tahu mana anak-anaknya dan cucu-cucunya karena terlalu banyak anak cucu dari ketujuh istrinya. Dan para istri itu saling bersaing dan membenci. Sementara di luar, di masyarakat umum, para lelaki berlomba mendapatkan banyak istri untuk menentukan kedudukannya di masyarakat. Dengan demikian maskulinitas diukur dengan berapa banyaknya istri yang bisa mereka miliki. Kalau istrinya hanya satu, maka ejekan, banci itu akan menjadi salah satu ungkapan merendahkan. Permasalahan yang kedua adalah perdagangan orang yang dibungkus dengan adat. Ada adat kawin lari, dan dalam novel ini didramatisasi bagaimana Belis dijadikan tanda pembelian anak perempuan untuk menjadi istri. Waleka bahkan menjual Tilawula, anaknya sendiri, anak kandung dari istri pertamanya, ketika Tilawula masih berusia 8 tahun. Dan manusia dipertukarkan dengan harta. Harta itu bisa berupa kuda, sapi, kerbau, tanah, bahkan uang. Hal ini juga terkait dengan perkawinan anak. Tilawula akan dinikahkan dengan Dalo sebagai sebagai istri ketujuh. Bahkan Dalo sudah membeli
Tilawula sejak dia masih berusia 8 tahun dan tidak mengerti apapun. Tilawula akan menjadi istri ketujuh Galuh, sementara teman sekelasnya Galuh akan menjadi istri ketujuh bapak Tilawula, yaitu Waleka. Meskipun Galuh dan Tilawula ini memiliki pandangan yang bertolak belakang terhadap perkawinan anak atau jual beli anak, ada hal yang menarik bahwa Galuh ini justru bangga menjadi istri tetua adat, meskipun dia hanya istri ketujuh. Dengan kata lain, perempuan di sini digambarkan, sebagian perempuan yang cukup taat adat digambarkan memiliki rasa berharganya apabila ada laki-laki dengan terutama kedudukan sosial tinggi dan perekonomian yang cukup baik mau memperistri dia. Jadi menjadi istri merupakan suatu pandangan, menjadi istri merupakan cara mendapatkan harga diri perempuan. Permasalahan-permasalahan tersebut terkait erat dengan pendidikan yang terbatas, di mana digambarkan tokoh-tokoh protagonisnya itu tokoh-tokohnya banyak yang berpendidikan rendah. Hanya 3 tokoh, Wula, Tilawula, kemudian kakak angkatnya Madawoli dan Lara, itu yang mau pergi ke sekolah. Untuk pergi ke sekolah mereka harus menyeberang pulau lain. Karena orang berpendidikan dianggap berpangkat luar biasa tinggi karena itu mahal. Dan perempuan dianggap tidak perlu bersekolah karena tugasnya hanya mengikut saja apa kata suami. Keempat permasalahan pokok ini digambarkan di novel Pasola, dan ini saling terkait menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Pasola menggambarkan penderitaan yang ditimbulkan oleh adat patriarki, di mana objektifikasi manusia, normalisasi persaingan menuju perpecahan, dan maskulinitas toksik itu dramatisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan permasalahan yang begitu rumit dan membuat derita dengan dramatisasi bagaimana rumah adat keluarga Waleka itu terbakar habis. Dan orang tua Waleka meninggal karena sedih, karena perilaku Waleka yang menghabiskan harta, gemar kawin. Sementara di dalam puncak permasalahannya, Lara melarikan diri dari rumah karena marah kepada kakeknya, yaitu Waleka yang akan menikahi teman sekelasnya sebagai istri ketujuh. Dan puncak penderitaan yang paling puncak adalah ketika keluarga mengetahui bahwa Tilawula, anak perempuan dari Waleka sendiri, itu dijual. Keluarga terpecah belah karena dengki, dan maskulinitas yang toksik di masyarakat juga menimbulkan perpecahan yang mengerikan. Manusia dipandang sebagai sekedar kepemilikan atau harta dan tergantung pada keputusan kepala rumah tangga yang gemar kawin. Gugatan novel Pasola berlanjut dengan penggambaran perlawanan terhadap patriarki yang membungkus adat dan tradisi. Perlawanan diawali dengan penokohan 3 tokoh utama, yaitu Lara, Tilawula, dan Woli, yang menempuh pendidikan tinggi. Mereka berjuang keras untuk bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Dan pendidikan rupanya mencerdaskan ketiga tokoh tersebut sebagai awal mula dan keberlanjutan dari perlawanan mereka terhadap budaya patriarki. Perlawanan frontal dilakukan oleh Lara yang melarikan diri dari rumah sebagai tanda perlawanan terhadap kakeknya yang melakukan poligami, yang paling akhir menikahi teman sekelasnya. Perlawanan Madawoli diungkapkan dengan cara yang lebih halus, yaitu melalui pemaknaan baru. Madawoli sendiri digambarkan sebagai anak angkat Waleka dan Koni. Ketika itu Koni belum mempunyai anak, sehingga Koni mendapatkan stigma yang buruk di dalam masyarakat sebagai perempuan tidak beranak. Madawoli kemudian karena ibu Madawoli meninggal, Madawoli diangkat anak oleh Koni. Dan Madawoli berani membuat pemaknaan baru terhadap atap rumah adat yang sudah terbakar dan hancur. Atap rumah adat sebagai simbol dari keutuhan keluarga dan
kebanggaan keluarga, harga diri keluarga, apabila itu runtuh, maka dianggap kegagalan atau sebuah eh, keadaan yang amat sangat memalukan di dalam keluarga. Tetapi Madawoli sebagai anak angkat di sini memaknai atap rumah dengan makna yang baru. Dia eh, menganggap bahwa atap rumah itu sudah sempurna dengan kehadiran keluarga, anak cucu yang saling mengasihi, sehingga atap rumah berupa keluarga yang saling bersatu dan saling mendukung itu lebih amat sangat lebih berharga dan tidak mungkin terbakar oleh api seperti atap rumah mereka. Madawoli mendefinisikan atap rumah dari yang material menjadi simbolis. Materi digantikan dengan kasih sayang antara anggota keluarga. Perlawanan yang berikutnya dilakukan oleh para perempuan. Di sini dalam mereka menghadapi perkawinan Tilawula dengan Dalu yang usianya sama dengan usia ayahnya yang sangat tua. Tilawula sebagai salah satu korban patriarki menunjukkan keberaniannya untuk memahami adat dengan tepat dan memanfaatkannya untuk menyerang balik adat yang membuatnya dan para wanita lain menderita. Tilawula bersekutu dengan Inyatua. Inyatua adalah istri Dalo, istri pertama Dalo, calon suami Wula, dan Inyakoni. Inyakoni ibu kandung Wula. Mereka bekerja sama mematuhi adat, tetapi adat yang dipatuhi tersebut tidak dipergunakan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk melawan poligami terhadap Tilawula. Wula digambarkan memaksakan pernikahan untuk tetap dilangsungkan. Dia membalikkan perkawinan ini seakan dia setuju. Ketika dia tahu persis bahwa Dalo sedang cedera karena jatuh terbentur pelana kuda ketika melakukan pasola. Dan Dalo sakit dan sebenarnya dia lemah dan tidak mampu menyelenggarakan pernikahan. Dalo ingin menunda, tetapi Tilawula memaksa untuk tetap melaksanakan saat itu juga sesuai perjanjian. Dengan syarat apabila tidak dapat dilaksanakan pada saat itu juga, maka Tilawula harus dikembalikan ke keluarga dan pernikahan menjadi batal. Tilawula menggunakan 3 menit lagi ya, Teh. Izin. Ya, terima kasih. Tilawula menggunakan peraturan adat untuk melawan poligami yang tertimpa atas dirinya sendiri. Gugatan dalam sastra ini tidak hanya berupa sajian, paparan kesedihan dan sengsara yang pilu akibat patriarki yang dipertahankan, tetapi novel mengemukakan bahwa perlawanan terhadap adat dan tradisi yang patriarkal dapat dilakukan. Pendidikan menjadi kunci awal kesadaran yang mengantar para tokoh untuk melakukan perlawanan. Mengubah derita menjadi keadaan yang lebih baik. Meskipun itu tidak mudah, tetapi itu merupakan langkah yang lebih baik. Di sini ada upaya untuk menggantikan adat yang lama dengan adat yang baru melalui pendidikan, solidaritas, dan adat. Dengan kata lain, adat lama ini perlu digugat, diketahui, dipaparkan, dan dilawan sehingga ada adat baru yang diciptakan kembali untuk mencapai keadaan yang lebih setara, lebih adil kepada semua orang. Dan kesimpulan saya adalah ada kemungkinan untuk melakukan redefinisi adat. Karya sastra ini memberikan tawaran bagaimana redefinisi adat ini dapat dilakukan melalui pengetahuan, melalui pendidikan, merecognize pendidikan, memahami pengetahuan, dan pengetahuan tersebut memberikan keberanian untuk mengubah adat perpecahan menjadi adat kasih sayang dalam solidaritas. Sehingga karya sastra memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan narasi ramah dan berkeadilan gender. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya menunggu diskusi kita bersama. Terima kasih, Mbak Darmawati. Saya kembalikan kepada Mbak Darmawati. Terima kasih, Teh Nova, paparannya.
Di kolom di ruang Zoom sudah ada yang raise hand. Mbak, Mbak Esti Susanti Mbak, ingin bertanya ya. Ya, silahkan Mbak Mbak Esti. Purwan. Tunjukkan Mohon kepada maaf ya, siapa ya? tidak bisa video. Gini, saya seorang penulis puisi ya, terus juga produser teater feminis dan kurator konten lukisan. Pertama tadi banyak presentasi itu yang puisi itu sebagai ruang katarsis itu betul sekali ya. Nah, saya akan menambahkan satu yang barangkali ini juga penting karena berkaitan dengan pemberdayaan. Ruang seni itu tempat kita melahirkan diri baru dalam bahasa ya. Jadi kalau merefleksikan diri kita masa lalu, terus kalau kita tuliskan kan itu sebagai kelahiran baru ya dalam bahasa. Nah, karena itu ya sebaiknya kita melahirkan diri baru yang kita inginkan gitu. Jadi itu saya kira penting. Dan ini banyak kalau dalam performs ini dipakai oleh transpuan ya. Jadi di Surabaya itu ada satu penelitian yang bagus sekali di mana ada satu grup ludruk di mana ini pemainnya itu trans perempuan, dia bisa menjadi istri, bisa menjadi apa yang dia cita-citakan, dan itu membuat mereka bahagia. Nah, pada saat ruang realitas sosial domain belum bisa menerima kita, maka karena ini ruang imajinasi ya, mari kita ciptakan ruang imajinasi di mana kita bisa bahagia, bisa berdaya, bisa macam-macam. Saya kira itu ya satu, melahirkan diri baru dalam bahasa dan performs. Lalu yang kedua, respon saya. Karena ini ruang imajinasi yang di dalam ilmu domain itu belum diterima ya, karena di situ saya mendalami, karena background saya adalah psikologi ya, sehingga saya mendalami ruang imajinasi ini, bawah sadar, ketidaksadaran, kesadaran, terus kemudian spiritualitas dan sebagainya, sehingga saya mulai bisa melakukan pemetaan. Kegilaan, di situ juga ada kreativitas, inovasi dan sebagainya yang sebelumnya belum dipetakan oleh ilmu pengetahuan. Nah, pada prakteknya itu sastrawan seperti N. Hadini itu ini karya-karyanya itu karya-karya feminis ya, penggugatan dan begitu mengeksplorasi seksualitasnya dan sebagainya. Tapi dia menolak disebut feminis karena tidak strategis ya, karena kata feminis itu menakutkan. Banyak sekali orang menolak dikategorikan sebagai feminis. Nah, itu yang bagaimana kita membuat jembatan ruang imajinasi, ekspresi katarsis, ekspresi frustrasi, kemarahan menjadi diri baru itu diterima di ruang domain. Saya kira itu perlu ya, ini tugas kita ya masa sekarang. Saya kira itu ya, dan saya menikmati presentasi dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih responnya Mbak Esti. Ada yang ingin menanggapi TDFT Nova atau Mbak Pur, Kak Ibet, terutama yang puisi ya. Saya setuju sekali Mbak Esti mengenai melalui sastra, melalui seni, kita melahirkan diri yang baru melalui bahasa. Dan memang mungkin karya-karyanya, tulisan-tulisannya Judith Butler dan Vicky Kirby itu kan juga mengingatkan kita bagaimana kehidupan perempuan membentuk kreativitas mereka dalam beraktivitas berkesenian dan terutama melalui puisi. Nah, silakan ada yang ingin menanggapi respons dari Mbak Esti. Saya Teh Nova mungkin ya. Ya. Silakan Teh. Atau Kak Ibet dulu. Silakan Kak Ibet dulu. Oke, Kak Ibet dulu. dari Nova. Oke, silakan Kak Ibet. Nanti kita baca puisi berdua ya. Terima kasih Bu Esti. Ini pengalaman dan pengetahuan yang dibagi ke kita semua. Ini penting banget. Saya kira saya setuju bahwa bicara tentang suara perempuan, bicara tentang strategi, kita tidak bicara tentang konsep gitu ya. Jadi feminis itu ataupun feminisme yang kita bincangkan hari ini adalah sebuah pengetahuan yang sedang kita produksi bersama-sama. Tapi kalau untuk komunitas seperti yang saya dampingi dengan masyarakat, apalagi di Aceh konteksnya,
bahasa feminis, bahasa gender itu nggak pernah masuk dalam strategi kita, gitu ya. Terutama Ya. saya dalam baik itu dalam penelitian, bicara dengan eh, komunitas, kemudian pemangku kepentingan, apa yang ingin saya capai dalam penelitian itu sendiri selalu berangkat dari konteks masyarakat, melihat apa yang sedang mereka butuhkan, yang mereka pahami, tapi bukan apa yang ingin saya katakan. Jadi makanya ketika bicara apa namanya pendampingan komunitas, ini juga bagian dari penelitian yang saya lakukan. Jadi tulisan ini sudah dimuat di Routledge Handbook of Feminist Peace tahun 2019 kalau nggak salah, 2019-2020 gitu. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kemudian apa yang ingin mereka katakan. Jadi bahasa itu yang digunakan sebagai jembatan dalam pemahaman konteks ini. Sebagai jembatan yang saya sampaikan di sini adalah saya sebagai pendamping komunitas untuk melakukan seni katarsis melalui penulisan kreatif. Yang paling utama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, di sini lebih banyak tidak apa tadi itu ya. Jadi lebih banyak mendengarkan apa yang ingin mereka katakan. Kembali ke poin tadi. Nah, bahasa feminis, konteks gender yang ingin dikatakan di Aceh itu sebetulnya bisa ditarik kepada pemahaman masyarakat sendiri. Misalnya saya menggunakan kata timang. Timang artinya setara. Nah, kita juga ada buku, ada tulisan yang dimuat di situ dengan ragam perspektif, baik itu laki-laki, perempuan, pengambil keputusan, dan siapapun, itu ada dalam buku Timang namanya. Jadi tidak menggunakan kata-kata gender sebagai pendekatan dan strategi untuk pemahaman dan penggalian informasi yang lebih komprehensif dan menghormati apa yang menjadi pilihan di masyarakat sendiri, terutama korban yang bergerak menjadi penyintas, kemudian menjadi bagian dalam strategi perubahan. Apalagi tadi ya, selain dari kata feminis. Mungkin itu dulu, nanti saya kembalikan dulu kepada Mbak Darmawati. Mbak Darmawati ya? Betul Kak Ibet, Dharma aja. Silahkan Dharma mungkin aja. lanjut ke ya Dharma aja. Teh Nova silahkan merespons Iya, dari Pak Ibet dan Mbak Esti. iya, iya. Eh, saya berharap sekali itu ada berakhir sampai era NH Dini ya. Nah, jujur Li, kata anak-anak sekarang tuh saya sudah muak untuk terus bersabar membuat bahasa yang disukai oleh Patria dan lain sebagainya gitu. Saya sudah muak, umur saya sudah 50 tahun dengan berbagai pertempuran gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan memang biasanya, tapi masih terus saja harus melakukan itu gitu kan. Jadi misalnya pada buku Perempuan Kopi ini memang tidak ada soal eh, jargon apapun gitu ya. Orang masuk aja ke buku ini ya, dan di sini silakan aja pembaca untuk bergelisah dengan woman love woman yang bisa pacaran tiap hari di dapur ketika suaminya pergi kerja misalnya ya, atau dengan seorang aktivis perempuan yang merasa konyol karena dia membesarkan anaknya menjadi feminis, ternyata anaknya tidak hanya feminis, anaknya juga lesbian, misalnya kayak kayak gitu ya. Itu dihadirkan aja gitu. Dan apa namanya, kemudian juga kadang-kadang eh, aku mempertaruhkan karya. Jadi maksudnya kayak udah aku lempar aja. Nanti mungkin responnya ada yang marah, banyak respon yang marah, yang nangis, yang apa, karena itu merasa enggak suka aja gitu dengan yang aku sajikan. Tapi kadang-kadang berhasil gitu. Jadi misalnya ada satu cerpen dengan seksualitas yang kuat dan lain sebagainya, dan itu aku iseng aja, katanya Aceh itu sangat syariah gitu ya, aku iseng aja lempar ke Serambi 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 Indonesia, Serambi Aceh, koran zaman dulu di Aceh itu, dan ternyata itu dimuat gitu. Itu juga
pertaruhan-pertaruhan seperti itu mengasihkan walaupun ya aku mempersiapkan diri dengan apa namanya nanti akan ada efek-efek yang lain. Lalu mungkin di sini juga Mbak Ruli, Mbak Ruli juga yang bertarung kayak coming out melalui puisi dan lain sebagainya mungkin juga bisa menyampaikan bagaimana tuh Mbak memasukkan segenap feminisme dan queer Mbak ke dalam karya puisi silakan. Boleh ya Mbak Dharma? Aku minta izin buat Mbak Silakan, Ruli. silakan Mbak. Kami juga ingin mendengar nih dari Mama Ruli nih. Silakan. Selamat siang, ibu-ibu, para feminis yang Ya. sangat luar biasa dan saya banggakan. Terima kasih mau masukkan saya sebagai insight dari presentasi Bu Dewi Nova. Tentu saja buat kami ini menjadi sangat penting karena ada pandangan-pandangan yang miris terhadap kawan-kawan transpuan, transmen, transgender apapun yang mereka itu sering diidentifikasikan sebagai bentuk keragaman yang menyimpang dari aspek-aspek normatif. Nah, sebagai bentuk perlawanan kami terhadap konsep yang sangat binaritas ini, terutama dari aspek pemikiran para heteronormatif, bahwa feminisme itu sebetulnya bukan sebuah isu yang melulu bicara tentang aspek perempuan biologis, tetapi kawan-kawan transpuan sebagai perempuan sosial juga merasakan itu adalah bagian dari pemikiran feminis, karena kami mengimani feminis adalah ibu bumi yang merupakan akar karakteristik dari para transpuan tumbuh kembang dan hidup dengan ideologi yang saya kira sangat similar dengan feminisme seperti itu. Nah, sehingga penting bagi kami untuk menyuarakan ini, apalagi dengan ruang sastra yang membebaskan kita pada sekat-sekat tertentu yang selalu dibatasi, dikungkung, dipolitisir oleh kekuatan-kekuatan hegemoni dan penguasaan politik tertentu yang seringkali mengarahkan kita pada tujuan tertentu. Kita hanya dipolitisir seringkali seperti itu, misalnya menjelang pemilu isu queer, LGBT selalu digoreng, dinaikkan untuk meningkatkan elektabilitas politik kelompok tertentu. Ini menjadi sebuah bentuk perlawanan yang penting bagi kami. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk ruang yang sangat keren ini. Terima kasih, Bang Ruli. Benar ya. Jadi terkadang persoalan elektabilitas itu menyangkut kemana-mana, termasuk memanfaatkan kelompok-kelompok marginal. Baik, masih ada pertanyaankah yang ingin disampaikan kepada para panelis pagi ini? Kalau Sedikit belum, tambahan barangkali izinkan ya, saya bertanya. Mbak Oh, Dharma. tambahan dulu. Silahkan, Kak Ibet. Silahkan. Sedikit tambahan Silahkan. ya. Ketika kita bicara strategi, ketika kita bicara pendekatan, bukan berarti kita menanggalkan apa yang ingin kita sampaikan, atau kita tidak menjadi bagian, kita tidak menjadi diri kita tidak menjadi apa kemudian ya, kita ingin menyampaikan sesuatu tapi kita harus mengakomodir orang. Yang saya lakukan itu ya mengakomodir dulu. Jadi itu strategi kenapa kemudian saya perlu mendengar lebih banyak perspektif, saya perlu menggunakan ragam pendekatan, tidak maunya saya semata, tidak saya harus begini. Walaupun dalam banyak hal dalam karya-karya saya lebih banyak pada suara yang sangat frontal gitu ya. Jadi ada yang lugas, ada yang tegas, ada yang penuh metafora segala macam. Seperti puisi yang juga saya kirimkan ke Aceh ketika itu, di Negeri 7.000 Rok, itu puisi yang sangat penuh perlawanan dan kemudian mengkritik situasi saat itu yang sangat-sangat nggak kondusif untuk perempuan. Dan itu semua saat-saat itu pemerintah sedang menggalakkan bagaimana perlawanan terhadap perempuan itu sendiri ya.
mau feminis, mau dia tidak berjilbab, mau dia pakai celana panjang, akan ada himbauan-himbauan seperti itu ya. Untuk perempuan yang pakai celana panjang itu digunting celananya, perempuan yang segala macam itu ditertibkan. Nah, pada saat yang sama saya mengirimkan puisi itu. Saya masih ingat itu di masa-masa di bulan puasa dan di masa himbauan itu dilakukan. Itu dimuat ya seperti yang disampaikan oleh Dewi Nova. Nah, jadi artinya di sini bahwa strategi yang kita mainkan, pendekatan yang saya lakukan, tidak melulu apa yang ingin saya maui, jadi lebih mengedepankan dialog ya, dialog. Kenapa mengakomodir lebih penting? Karena saya ingin mendengar lebih banyak. Dari situ kita baru masuk, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, ini ketegasan-ketegasan, ini prinsip yang harus kita mainkan. Di situ lahirnya karya bersama. Kita juga bisa mengakomodir banyak hal dengan kita lebih banyak mendengar. Itu strategi feminis yang saya lakukan dalam apapun karya saya selama ini. Terima kasih. Mbak Dharma, saya Ya, kembalikan. setuju. Iya, ya setuju Kak Ibet. Apalagi kalau saya tidak salah Kak Ibet bergerak di Aceh ya, memberdayakan adik-adik pemuda di Aceh, dan saya rasa itu juga medan yang sangat cukup berat untuk dihadapi. Karena jadi memang betul kita harus menyelesaikan pendekatan strategi apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Ibet terkait dengan tadi Kak Ibet menyorot tidak mempersoalkan kemahiran ya ketika mereka mencoba Ya. menuliskan trauma dan luka mereka terhadap penindasan itu. Nah, eh, untuk menggali keberanian menulis itu sendiri kan memang persoalan kemahiran kita ke belakangkan dulu ya Kak Ibet. Nah, tapi Ya. saya ingin mengetahui bagaimana cara Kak Ibet menggali memberanikan mereka semua untuk eh, menuangkan trauma, apalagi trauma kan juga butuh teknik tersendiri sepertinya untuk menggali. Mungkin Kak Ibet bisa berbagi kepada kita semua di ruang Zoom hari ini. Silakan Ya. Kak. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat-sangat penting, saya kira ya. Untuk konteks pemuda ketika itu. Bahkan ada anak muda yang jangankan untuk menyampaikan pendapat, dia itu gemetar. Jangankan untuk dia berkata-kata, menempatkan diri, memposisikan diri, kemudian menjadi bagian itu tuh dia gemetar gitu. Nah, sampai dia bisa mengatakan bahwa saya mengalami sebuah refleksi diri bahwa ternyata perdamaian itu memang dimulai dari diri saya. Itu kata-kata yang lahir tanpa harus kita kondisikan gitu ya. Itu yang menjadi bagian dalam proses penulisan itu. Yang saya lakukan adalah pertama mendengar lebih banyak, mendengar pengalaman mereka, apa yang paling mereka rasakan, kalau mereka sulit untuk mengatakan apa yang paling mereka rasakan, apa yang paling ingin mereka katakan, satu kalimat saja. Nah, dari situ kemudian saya coba membangun dengan kata misalnya, saya frustasi. Ada yang menyampaikan, saya frustasi. Atau saya nggak paham memang apa sih yang terjadi sebetulnya gitu. Bahkan pemuda sendiri juga bingung, ini memang dulu seperti apa, begitu konteks Aceh itu, situasinya seperti apa. Itu pernyataan-pernyataan itu yang kita coba buhul. Makanya saya bilang di situ bahwa puisi itu adalah sebuah strategi membuhul bahasa. Buhul bahasa yang saya maksud itu bagaimana dari satu pengalaman menjadi kekuatan atau fondasi untuk membangun kata-kata yang dipilih. Kata-kata yang dipilih itu artinya mereka ingin mengatakan apa tanpa harus menunggu, oh nanti orang suka atau tidak. Atau saya nanti dilihat seperti apa. Mereka mencoba jauh dari gangguan-gangguan seperti itu. Jadi dari ketika mereka mengatakan bahwa yang paling mereka ingin katakan adalah satu, frustasi. Dari kata frustasi saya mencoba menggali apa yang paling mereka ingin katakan ketika mereka frustasi sebetulnya apa gitu. Jadi di ruang itu dibangun sebuah keberanian untuk menyampaikan keadaan mereka atau keadaan yang mereka lihat gitu. Dari situ baru kita mendiskusikannya. Setelah mendiskusikan, mereka masing-masing membawa itu pulang, kemudian mereka boleh menorehkan apapun dalam kalimat itu. Nggak perlu ini disebut puisi, nggak perlu ini disebut sebuah cerpen, atau disebut sebuah novel, atau apapun itu. Nggak penting. Yang penting adalah apa yang paling ingin mereka sampaikan dari satu kalimat tadi, dari keadaan yang sudah dibangun bersama, yang sudah dilihat, yang sudah disikapi, silakan bawa pulang kalimat itu. Silakan dibangun narasi-narasi yang paling membuat mereka rilis.
Jadi itu pertama. Bahkan ada yang memang sudah trauma luar biasa, hanya yang muncul adalah tubuh yang bergetar gitu ya. Jadi kita menguatkan di situ. Saya memeluknya, kemudian saya pahami bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Saya pahami bahwa eh, maaf ya, yang mereka lakukan itu adalah memberikan kepercayaan. Ya, Iya, eh, ya itu ya Kak, dulu tadi ya. saya sempat menyinggung paparan Kak Ibet pertaruhan luka di meja kepercayaan itu ini sekali ya. Dan Ya, mengenai hutang moral juga. Nah, saya ingin ke Mbak Pur dulu dan Mbak Dian nih. Pertama ke Mbak Pur, Mbak, saya ingin sebenarnya penasaran kenapa sih novel Pasolo ini yang dipilih Pasolo yang dipilih menjadi objek kajian Mbak untuk berbicara mengenai sastra menggugat adat sementara kan sebenarnya Indonesia juga punya banyak sekali karya yang berbicara tentang adat tetapi mengapa Mbak Pur memilih novel ini secara spesifik kemudian untuk Mbak Dian Mbak bisa dijelaskan lagi lebih spesifik mungkin konsep penerapan arsitektur dalam sastra itu seperti apa mungkin dalam novel sepertinya bisa Mbak Dian beri contoh novel apa yang berbicara tentang bagaimana menerapkan konsep arsitektur dan ruang spesial itu dalam sastra. Mungkin para teman-teman desktop yang hadir hari ini juga penasaran dengan itu. Silahkan Mbak Pur dulu Mbak, silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Dharma. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Mbak Dharma. Yang kedua saya ingin berbagi sedikit terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang menulis dan pengalaman kepenulisan. Eh, tentang pemilihan novel Pasola ini, sebenarnya memang banyak novel yang berbicara tentang adat dan juga menyampaikan tawarannya untuk melawan adat yang merugikan. Tetapi novel ini adalah novel yang eh, sampai hari ini cukup paling menguras ya, paling emosional karena itu bikin marah, marah sekali. Ada anak kecil dijual sendiri oleh orang tuanya dan itu setting tahun 70-an sampai 90-an dan perbincangan dengan penulisnya sedikit menyebutkan beliau bahwa bahkan sampai hari ini pun beliau masih bertemu dengan tua-tua atau orang eh, berpengaruh di tempat setting cerita itu terjadi itu bahkan punya istri sampai 12. Itu bukan hanya 7. Itu sesuatu yang sangat menyakiti hati karena itu masih terjadi sampai hari ini. Jadi saya memilih novel tersebut untuk sebagai salah satu contoh saja bahwa bisa loh novel itu mengungkapkan hal-hal yang itu sebenarnya seharusnya sudah tidak terjadi, tetapi masih terjadi sampai hari ini pun dan itu harus dilawan. Jadi saya memilih untuk membahas novel ini. Yang kedua, terkait dengan pengalaman menulis, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Ibet bahwa yang pertama ketika kita menulis, saya menulis bersama dengan kelas saya. Saya mempunyai kelas-kelas menulis yang ditawarkan secara formal di tempat saya bekerja. Dan ternyata ruang kelas itu juga menjadi ruang bagi saya untuk mengenali murid-murid saya. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya menemukan murid saya yang mengalami trauma. Saya belum tanya dan saya belum berani bertanya apa yang terjadi pada dia. Tetapi di kelas menulis saya, dia memakai salah satu kegiatan kami yaitu daily free writing. Tiap hari saya minta murid-murid saya menulis dengan bebas. Dan saya katakan kepada mereka bahwa kalau kamu nggak ingin saya membaca tulisan itu, saya tidak akan membaca. Benar sekali bahwa dalam proses seperti ini ada pertaruhan luka di meja kepercayaan. Ketika murid-murid saya sudah percaya, dia menulis dan saya biarkan saja. Uh, untuk ruang kelas mungkin ini ada tidak terlalu bisa dilakukan secara murni ya untuk mendengarkan karena ada hal-hal yang harus saya lakukan terkait dengan posisi saya sebagai pengajar. Tetapi saya membuat ruang melalui menulis bebas yang mereka lakukan setiap hari
Saya hanya memberikan tanda tangan saya sebagai bukti bahwa mereka menulis dan itu yang saya nilai jumlah tanda tangan saya. Saya tidak membaca. Tetapi di akhir kelas, di akhir perkuliahan, anak ini menemui saya dan mengatakan, saya sekarang sudah merasa lebih baik. Lalu saya tanya, oh syukur kalau begitu, apa yang terjadi sama kamu? Dan dia mengatakan, karena saya boleh menuliskan apapun yang terjadi di buku yang saya kumpulkan ini dan ibu tidak membaca. Dan dia memang, saya tidak benar-benar tidak membaca sampai saat ini pun saya tidak tahu apa yang dia tuliskan. Masalah ketika semua itu kemudian diubah menjadi puisi atau sebuah cerita, itu hal lain yang akan saya lakukan di dalam kelas untuk kepentingan perkuliahan. Tetapi ada satu ruang di dalam kelas yang saya berikan kepada anak-anak dan itu bobotnya cukup tinggi karena yang saya inginkan adalah yang pertama mereka menjadi percaya diri dan mereka mau menulis dan menjadikan sarana menulis menjadikan menulis sebagai sarana mereka untuk kembali kepada dirinya sendiri. Terima kasih Mbak Dharma, saya kembalikan. Ya, ya, makasih Mbak. Saya jadi ingat film Freedom Writers yang bagaimana memberdayakan anak-anak melalui menulis dan menulis dengan bebas itu. Keren-keren. Baik, Mbak Dian, silahkan Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Dharma. Jadi kalau mengenai bagaimana kita menulis ruang dan arsitektur dalam karya literasi feminis, itu sebenarnya tidak khusus tertentu ya, spesifik ya. Sebenarnya dalam setiap kita bikin latar cerita, setting cerita, itu kan kita sebenarnya masukkan tempat, situasi, ruang gitu kan. Jadi sebenarnya gimana cara kita, kalau contohnya yang aku pernah lakukan itu adalah hampir di semua novelku dan cerpen-cerpenku itu karena emang cenderung apa si perempuannya itu dominan dalam cerita itu, akhirnya ruang-ruang mereka itu lebih leluasa dan terlihat lebih punya kuasa dibanding yang lain gitu. Contoh misalnya ya, yang aku pernah tulis di Mengejar Mukti terbitan Mizan itu, jadi aku menggambarkan bagaimana Bunyai yang dihormati, meski dia perempuan, oleh santri-santri putranya itu membuat mereka memberikan jalan apa untuk lewat Bunyai itu sehingga semua santri putranya tuh minggir ke tepi dan menunduk. Walaupun itu secara perspektif POV lain itu kayak kolonialisme, feodalisme perempuan ya malahan ya. Tapi dalam contohnya ini adalah penyampaian suatu ruang bukan hanya sebagai ruang secara fisik bangunan, tetapi juga ruang di mana orang hidup gitu. Kemudian kalau mau mengambil contoh lagi itu contoh film Joko Anwarnya yang terbaru ini yang Nightmare and Daydream itu si Rania apa siapa itu yang penulis. Jadi episode keberapa itu kan menggambarkan sekali bagaimana ruang digambarkan di situ untuk perempuan yang mengalami KDRT oleh suaminya sehingga dia dikurung di dalam satu ruangan bawah tanah. Itu jadi penggambaran si penulisnya ketika dia masuk ke dalam tokoh yang dia tulis, dia berusaha memberikan keberanian kepada si tokoh yang menangani KDRT untuk dia bangkit dan bangun melawan KDRT yang dilakukan oleh suaminya di ruang bawah tanah itu. Mungkin perlu ditonton Mbak buat bisa memahami seperti apa penggambaran ruang sebagai perlawanan lewat karya feminisme gitu. Terima kasih Mbak Dharma. Ya, Mbak Dian. Baik, nanti saya akan cari tahu lebih lanjut. Ya, di ruang ini saya lihat saya ada Mbak Catherine Tremel ya tadi ya Tenova ya tadi menulis buku cerpen tentang lubang kelam dalam kurung ini tuh saya mungkin ingin berbincang dengan Mbak Catherine jika bisa on cam inspirasi menulis cerpen yang ada di dalam buku tadi kepada teman-teman yang hadir hari ini. Silakan Mbak. Selamat siang, saya Catherine Trimel, saya dari Jogja.
lubang kelam itu tuh semacam cerita-cerita gelap, cerita-cerita seksual, cerita-cerita pembunuhan gitu. Jadi eh, saya cenderung untuk melihat sisi gelap orang lain, orang-orang, karena menulis itu kan pasti penting mengenali subjeknya gitu. Nah, yang dalam tanda kurung itu masuk gitu. Jadi itu terserah pembaca mempresentasikannya seperti apa atau memaknainya seperti apa. Kemudian kenapa Catherine gitu? Catherine ini tuh Mira. Mira itu transpuan yang dibunuh karena diduga mencuri. Jadi dia bersama dia kan bekerja seks gitu. Dia bersama dengan seorang yang memakai dalam tanda kutip jasanya itu di dalam sebuah kamar. Kemudian ketika keluar kamar, si Mira ini dituduh mencuri, tapi si Mira bilang bahwa pelanggannya ini belum bayar gitu. Jadi, nah, pemicu itu membuat mungkin saja dia terbunuh gitu. Tapi transpuan ini sering banget rentan dengan hal-hal yang seperti itu. Simpelnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Catherine. Bukunya bisa dapat di mana nih Mbak? Di aku, Mbak. Nanti tanya Mbak Nova Oh karena ya, saya dapat di sini dari Mbak Nova. oke, terima kasih. Ya, saya juga melihat di sini ada Mbak Riana Rizky nih. Mbak Pur mungkin kenal ya Mbak Pur, salah satu penulis juga penulis saya tahu Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan, bercerita juga tentang perempuan-perempuan NTB. Saya jadi ingat Mbak Riana. Mungkin Mbak Riana ingin berbagi insight juga dengan kita semua hari ini, termasuk dengan Mbak Pur yang mengkaji juga perempuan-perempuan NTB. Saya kaget juga mengetahui bahwa ternyata ada perempuan, ada laki-laki yang bisa menikahi sampai 12 perempuan dan itu masih terjadi sampai sekarang. Itu mengerikan sekali mendengarnya. Mbak Riana, apakah bisa bersuara atau on cam? Silahkan Mbak. Mohon maaf saya dadak ya. Iya, maaf Mbak ini lagi agak pilek. Terima kasih, salam kenal sebelumnya Mami Ruli. Semoga masih diingat ya. Oke, Eh, terima kasih sekali. Saya dapat banyak insight banget tadi dari pemateri-pemateri ini, bagaimana menyusun apa namanya cerita-cerita perlawanan terutama gitu, dan bagaimana kemudian eh, harus tadi juga dari Ibu Purwanti, bagaimana kita menghormati dan menghargai segala sesuatu yang kita dapatkan dari eh, cerita-cerita orang begitu, seperti itu. Dan kalau untuk pengalaman sendiri memang saya merefleksikan sendiri tulisan saya bahwa yang sebelumnya itu adalah mungkin terlalu apa ya? Karena terlalu keras atau terlalu bagaimana, saya tidak bisa menilainya, karena beberapa orang nge-DM saya di Instagram itu mereka mengatakan apa ke-trigger gitu. Jadi refleksi lagi untuk saya menulis menceritakan hal-hal yang mungkin bisa apa namanya men-trigger emosi-emosi atau ingatan ingatan buruk itu menjadi lebih halus begitu. Itu saya belajar lagi bagaimana caranya bercerita dengan cara yang halus tapi tetap melawan, seperti itu, Mbak. Mungkin itu ya pertanyaan saja, kalian bertanya gitu kalau dibolehkan. Bagaimana caranya menyampaikan sesuatu melalui tulisan ini, kita itu tetap bisa menyampaikan pikiran kita, kita bisa menyampaikan suara kita, tapi tidak menyakiti gitu. Ini Mbak, ibu-ibu, menyakiti apa namanya, menyakiti pembaca atau orang-orang yang memberikan apa namanya pengalamannya kepada kita. Terima kasih Mbak Darmawati. Ya. Terima kasih. Maaf ya Mbak, saya dadak. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang terkadang ketika kita menuliskan pengalaman orang lain yang pengalaman yang tidak menyenangkan itu kan juga perlu teknik dan bagaimana membuat mereka nyaman. Tentu saja mungkin dengan konsen persetujuan dari mereka ketika mereka kita tuliskan meskipun nanti disamarkan. Silakan para panelis hari ini yang ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Riana. Mbak Pur, mungkin saya persilakan dulu ya Mbak Pur. Silakan Mbak. Terima kasih.
Em, kalau saya ini pengalaman saya sendiri saja ya. Kalau saya masih marah, biasanya saya belum akan membuat tulisan itu saya dibaca oleh orang lain. Jadi kalau saya masih marah, masih sedih, terutama ketika saya masih marah, karena boleh saja kan setiap orang itu marah, tetapi yang tidak boleh adalah kemarahan itu keluar dan menyakiti hati orang lain. Ketika saya masih marah, saya hanya akan menuliskannya untuk diri saya sendiri. Kalau saya sudah selesai dengan kemarahan saya, eh, baru saya akan mengolah tulisan itu lagi, sehingga tulisan itu akan muncul dengan kemarahan yang umum. Jadi tetap itu marah kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu menjadi lebih umum, menjadi saya tidak menuduh kamu, saya tidak menuduh seseorang, tetapi ini bisa terjadi pada siapa saja. Kemarahan saya bisa menjadi milik siapa saja. Dan yang membuat saya marah itu juga bisa menjadi milik siapa saja. Saya pun mungkin akan bisa menjadi sumber kemarahan yang sama seperti yang saya marahkan itu. Tetapi itu tidak menuju ke seseorang saja. Kalaupun kemudian itu dibaca orang dan kemudian orang masih marah juga, ya sudah. Karena memang itu tidak terhindarkan. Kalau ada yang sakit hati oleh karena kata-kata saya dengan tulisan itu, ya maaf. Tetapi saya tidak akan eh, membuatnya menjadi sesuatu yang halus. Misalnya dia mengatai saya, membuli saya. Saya berkali-kali terkena mom shaming misalnya. Saya tidak akan mengatakan apa yang kamu lakukan itu baik. Tetapi tetap saya marah dalam menuliskan kemarahan dalam suasana saya sudah selesai marah karena saya punya tempat lain untuk menuliskan kemarahan saya. Saya kira mungkin dari saya begitu. Terima kasih Mbak Dharma. Baik, terima kasih Mbak Pur. Mbak Tenova mungkin ingin menambahkan bagaimana Iya, menuliskan pengalaman orang lain dengan untuk lebih nyaman dibaca, Mbak. iya. eh Kalau tadi berangkat dari renungan saya tentang kerentanan ya, dan tujuan dari penulisan itu bagaimana mengubah kerentanan ini menjadi kekuatan, memang juga ada hal-hal yang perlu eh, dikelola resikonya, apalagi ketika kita eh, menuliskan orang lain. Nah, biasanya kalau dalam pengalaman saya, ketika saya menghadirkan tokoh-tokoh transpuan, gay dalam karya-karya saya, kemudian bahkan misalnya juga dalam karya-karya lesbian, baik di puisi maupun sastra, biasanya saya akan ada pembaca ini dulu, pembaca perspektif dulu sebelum saya publikasikan. Jadi misalnya saya akan berkonsultasi melemparkan kembali ke kawan-kawan gay, transpuan, lesbian. Ini saya misalnya menulis seperti ini. Lalu bagaimana? Apakah itu sesuai? Ataukah saya ada yang keliru gitu ya? Dan juga termasuk soal kelola resiko gitu. Walaupun sebetulnya kelola resiko itu tadi ya. Jadi karena mm, menulis sebagai proses mengubah kerentanan jadi kekuatan juga kan sebetulnya tidak berhenti di karya ya. Artinya juga misalnya dalam pengalaman kami berempat, kami juga bagaimana membawa karya itu tidak hanya sebagai dibaca oleh penyuka karya sastra, tapi membawa ke tingkat praksis yang itu juga nanti akan membuka ruang-ruang kondusif untuk bagaimana karya queer itu bisa lebih diterima. Yang tadi harapan saya bahwa itu kekhawatiran NH Dini berakhir di era eh, NH Dini. Gitu. Dan juga hal lain juga tadi saya setuju juga dengan Mbak Purwarti kalau strategi saya juga bagaimana ketika kita bicara itu kita menyentuh jantung hatinya gitu ya. Jadi kayak jantung hatinya, nalarnya, kita memilih diksi yang itu bisa sampai pada jantung hati, pada nurani pembaca.
ya, tidak pada membangkitkan kemarahan gitu. Karena juga aku pikir kalau kita udah masuk ke jantung hati sih, aku berharap kayak karya kami berempat itu dia menjadi hantu gitu. Oke, menjadi hantu-hantu yang menghantui dalam hari-hari pembaca untuk mereposisi gitu, mereposisi. Karena kami sendiri sastra itu selain mengkreasi diri yang baru, aku sebagai perempuan gitu ya, yang disituasikan mesti hetero, mesti sebagai muslim mesti mau dipoligami ini itu gitu ya. Nah, melalui sastra aku membangun diri baru yang keluar dari disituasikan itu. Demikian juga kalau aku membaca karya-karya kawan-kawan transpuan, mereka membangun diri baru transpuan yang mereka inginkan, bukan transpuan yang disituasikan oleh sistem gitu ya. Termasuk misalnya kalau ada Mama Atta di sini, saya berharap ini akan disambung oleh Mama Atta. Bagaimana Mama Atta dari waria transpuan yang dibully sebagai bencong dia waktu remaja, dia kemudian menjadi pemain teater terbaik di Sanggarnya. Iya, silakan dong Mama Atta. Mohon izin ya buat Mama Atta. Mama Atta, silakan jika berkenan berbagi dengan kita semua hari ini. Masih adakah Mama Atta? Sepertinya keluar ya. Keluar oh ada, Mama Atta ada. Masih ada, Mbak. Ya, iya, ya. Mama Atta Silakan Mama Atta. Boleh yang lain dulu Mbak, nanti saya. Iya. Baik. Di kolom komentar juga ada yang ingin menanggapi dari Mbak Mira DRC, men-trigger dikonotasikan menyakiti. Tadi kayaknya dari pernyataan Mbak Ariana ya, mungkin men-trigger itu bukan memantik untuk lebih memperhatikan perempuan di komunitas masing-masing menurut pemaknaan. Oke, iya benar sekali benar. Nah, berbicara tentang karya sastra, perlawanan sastra khususnya perlawanan sastra feminis, mungkin yang mbak-mbak kakak-kakak yang hadir di ruang hari ini, di ruang Zoom hari ini bisa mengintip atau mengikuti Instagram Jendela Puan. Di sana banyak sekali karya-karya perempuan yang luar biasa pergerakannya, termasuk menyuarakan ketidakadilan bias gender yang digagas oleh Kak Olin Montero dan teman-teman. Bisa dikunjungi dan diikuti untuk bisa juga menuliskan review terkait dengan karya-karya sastra yang ditulis khusus oleh perempuan ya. Kak Olin mungkin tadi saya sempat lihat. Nah, kita sudah berada di ujung perjumpaan hari ini. Sayang sekali, rasanya baru tadi kita mulai dan sekarang sudah harus berakhir. Tetapi masih ada sesi sebentar malam. Silahkan diikuti panel-panel selanjutnya yang tak kalah seru. Saya ingin menyimpulkan panel hari ini bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk bertindak, bergerak, memberdayakan teman-teman yang memang suaranya terkadang bukan diabaikan lagi, tetapi memang sengaja untuk tidak dimunculkan di permukaan. Jadi terima kasih Mbak Dian hari ini sudah berbagi, kemudian Kak Ibet, Mbak Pur, kemudian Tenova, Mama Atta, kemudian Mbak Riana juga yang saya dadak tadi, Mbak Esti, terima kasih Mbak insight-nya, Mbak Mira. Nah, jangan lupa ikuti akun Instagram Desktop dan Kondeko yang menyelenggarakan acara ini. Panjang umur, kerja-kerja baik. Saya kembalikan kepada Kaira. Silahkan Kaira. Terima kasih Mbak Dharma dan semua presenter, Mbak Dian, Mbak Nova, Mbak Put, dan Kak Ibet. Semuanya kakak-kakak kesayangan saya, mbak-mbak kesayangan saya. Terima kasih sudah merespons undangan untuk menjadi panelis atau presenter di panel yang memang saya organisasi khusus karena
di tahun lalu tidak ada tema sastra feminis ya, gitu. Jadi ada beberapa tema di tahun lalu yang tidak ada, yang kemudian kami berinisiatif untuk mengadakannya. Saya, Farid, dan Mbak Utari kemudian mengorganisasi ada 12 panel dari Let's Talk, termasuk tinjauan sosioantropologi LGBTIQ dalam Islam, kemudian maskulinitas dan disabilitas, kemudian ada beberapa panel tentang motherhood, dan ada beberapa panel lain ya yang kami organisasi melihat dari tidak adanya abstrak yang masuk gitu, tidak ada abstrak atau teman-teman yang mengirimkan tulisan tentang sastra feminis itu, dan tentang disabilitas, maskulinitas itu nggak ada, atau LGBTIQ, queer Nusantara gitu, sehingga kami kemudian memutuskan untuk membuat panel gitu, mengorganisasi panel. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berfoto bareng dulu ya. Kita akan foto bareng, boleh dibuka kamera atau videonya untuk dokumentasi kita. Oke. Mbak Riana kapan-kapan ngisi acara di Forum Lestok ya. Kita punya Terima banyak kasih. program. Oke, saya hitung ya. 1, 2, boleh kasih senyum. 3. Oke. Lo ada yang kasih ketawa, Fiona. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Ada pengumuman sedikit dari saya. Ini kan panel yang ke-635, artinya kita masih punya 6 panel lagi setelah ini gitu. Jadi ada 4 panel nanti malam, hari ke-6 tanggal 29 Juni. Yang pertama 635, temanya ulama perempuan dan aktivisme feminisme Islam. Nanti ada Teh Nina, ada Mbak Nadia, ada Mbak Rosida, ada Mbak Iklila Muzayana. 636, pendidikan anak usia dini. Kemudian 637, hukum, kebijakan, dan keadilan gender, status dan upaya penguatan. Dan di hari Sabtu malam terakhir, maskulinitas dan disabilitas, langkah awal menuju agenda strategis. Ini salah satu panel yang kita organisasi. Nah, kemudian di hari ketujuhnya, di hari Minggu ya, ini hari terakhir KCIF, kita nggak kerasa banget baru mulai. Udah mau selesai. Nah, ini akan ada sesi special plenary session kedua setelah kemarin tentang Palestina dan feminist movements, kajian gender, seksualitas, dan feminisme di Indonesia, refleksi kritis, dan agenda pengembangan. Akan ada 3 narasumber, ini terbuka untuk umum ya, untuk siapapun, jadi link Zoom-nya bisa disebarkan kemana-mana. Nah, ini ada Siti Kusujiarti PhD, Mbak Mia Siskawati PhD, dan Ibu Profesor Dr. Samsiatun. Nanti yang akan ada bersama kita, dan moderatornya Wahid Hasim M.Kum. Itu pengumumannya, dan masih ada 2 panel lagi dan penutupan di hari terakhir. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikutan untuk Cultural and Networking Night ya, karena akan ada pembacaan puisi oleh Mbak Dewi Nova, oleh Kak Iben, Mbak Pur. Jadi saya mengundang mereka bertiga untuk membaca puisi khusus di penutupan gitu. Nah, akan ada baca prosa juga oleh Mbak Dian Septi ya. Nah, itu saja dari saya pengumuman. Saya Ira, saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan panel ini dan juga dalam penyelenggaraan KCIF secara umum ya, dari awal sampai akhir nanti. Saya undur diri. Terima kasih ya Mbak Dharma ya, sudah bersedia kami undang menjadi chair. Juga kawan-kawan presenter dan audiens atau attendees KCIF 2024, tetap semangat, semoga kuat dan panjang umur perjuangan ya. Panjang umur untuk kebaikan dan kemanusiaan. Terima kasih, saya pamit undur diri, selamat beraktivitas. Dan sampai ketemu di kegiatan KCIF berikutnya. Dadah, makasih. Saya tutup Terima ya. kasih. Selamat istirahat Ira saya. Iya, makasih. Ya, harus istirahat.